Kapolsek yang mungkin telah hadir hari ini ya, guna memberikan pemahaman hukum kepada warga kami di Desa Adat. Sebelum dilanjutkan, selamat Pak, selamat ulang tahun ya, kepolisian, walaupun sudah selamat 1 Juli 2023. Yang pertama, saya apresiasi dari program Polres Buleleng. Jadi Jumat dari Polres Buleleng ini suatu program yang luar biasa ya. Jadi selamanya belum pernah ada. Ini bukti bahwa polisi, pihak kepolisian dan daerah semua semoga semakin dekat. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Budi ya, yaitu berkaitan dengan kepolisian, kami sebagai masyarakat yang kebetulan kami juga di lawyer sama dengan Pak Budi, seperti juga nanti di pensiun langsung lawyer ya, dia sudah lulus. Yang kedua, kami selaku masyarakat Anturan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukul dan Pak Budi, memang kami banyak persoalan-persoalan terutama berkaitan dengan LPG. Dengan LPG bermasalah, masyarakat kami terutama perekonomian sangat lumpuh juga. Karena kebanyakan dana itu boleh dikatakan hampir 99% masyarakat kami itu naruh uang di LPG. Tapi sampai saat ini pun belum bisa kembali karena LPG dananya masih nol. Dari dasar itu kami memohon kepada pihak kepolisian Polres Buleleng jika ada laporan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kasus pidana apapun itu, baik berkaitan dengan lembaga, masyarakat dari Anturan, mohon juga dapat kami sikapi dulu. Melihat pembicaraan beliau tadi itu bahwa yang melakukan perbuatan dengan oknum polisi yaitu betul Pak. Tidak ada pernah institusi manapun yang mengajarkan untuk tidak berbuat baik kepada masyarakat. Pasti berbuat baik dengan program-program, dengan tata cara, dan semua yang ada dalam institusi itu tujuannya baik membantu masyarakat, bahkan mensejahterakan masyarakat. Bila dalam perjalanan pelaksanaan tugas itu ada yang berbuat itu bukan karena institusinya, tetapi karena oknumnya yang kemudian menggunakan baju polisi. Dan terima kasih apresiasi yang diberikan kepada saya. Betul apa yang disampaikan oleh beliau bahwa kalau kita di hukum misalnya proses hukum itu adalah jalan terakhir Pak ya, jalan terakhir. Betul disampaikan beliau ini kalau bisa jangan sampai semua sedikit proses pelanggaran yang sifatnya ringan yang ada di desa itu ujung-ujung lapor ke polisi, kemudian ya kalau lapor ke polisi repot Pak, dipanggil waktu ya, kemudian ya banyak menyita waktu kita, banyak mengorbankan perasaan juga dan sebagainya. Betul. Sebenarnya program ini sudah berjalan Pak. Ada namanya kalau di desa itu namanya Sipandu Beradat Pak, sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Kenapa Sipandu Beradat ini dibentuk? Yang ada komponen-komponennya di sana adalah perbekal, berdesa adat, Bakamda, semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu adalah diberikan kewenangan Pak ya, untuk menyelesaikan masalah itu cukup sampai di desa Pak. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Atau ada istilahnya hukum itu hanya kita berlakukan kepada orang lain. Artinya begini Pak, ketika itu mengenai masalah hukum, kita minta nggak usah diproses, damai aja dah. Ya kan, kalau saya tapi kalau kita menjadi korban, orang lain menjadi terduga pelaku, kita minta hukum dan Pak sampai mati tuh, Pak kapok ngasih kan gitu Pak, biasanya seperti itu. Jadi jangan berlakukan hukum itu seperti itu Pak. Jangan juga berlakukan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi masalah proses hukum yang dilakukan oleh unit Tipikor Polres Buleleng, proses cari telepon Pak. Ini sifatnya masih proses penyelidikan Pak. Ya, sampai detik ini pun yang Bapak sampaikan di tingkatan penyidikan itu belum Pak. Nah, itu masih proses penyelidikan. Sepanjang saya kemudian pernah di korupsi juga, karena korupsi, beliau juga pernah di korupsi Pak. Ini semua mantan-mantan orang korupsi Pak. Itu Kanit Reskrim Polsek Kota juga mantan Kanit korupsi, Kasih Rumah juga mantan Kanit korupsi Pak. Jadi sepanjang di situ tidak ditemukan kerugian negara Pak,
Ya, dan sepanjang proses yang dilakukan tadi, karena di sini ada kesepakatan bulan Maret 2022 untuk pembangunan berdasarkan berita acara Pak, ini ada di sini. Kemudian hal-hal yang mendukung hal itu, mari kita hormati dan hargai proses hukum yang dilakukan tipikor. Om Swastiastu. Saya berdoa Pak Kapolsek. Namanya itu sudah sangat dari sahabat dari ada misalnya ketuk sudah sama dan babin bontin sama peneliti tidak apa-apa Pak Kapolres yang mewakili yang terhormat Pak Mekal, Pak DC yang akan menggunakan dan seluruh peserta yang ada pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin tidak singkat saja. Nah, yang pertama barangkali terima kasih ya. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polri dalam ini Polres Buleleng yang sudah melaksanakan kegiatan curhat ya. Karena sudah sangat karena kami sempat kemarin menghadap nama Pak Saud di WNK katanya aturan ke zona merah gitu. Kemana keluarga kita dibawa? Ya, kalau sudah tahu anaknya atau tetangganya pengguna narkoba, yang didiemin Pak, lapor. Iya kan, Bapak membiarkan sama dengan Bapak juga menjerumuskan keluarga Bapak yang terlibat narkoba. Jangan pernah ragu Pak, lapor, ambil orangnya. Sepanjang itu tidak Bapak lakukan, sehebat apapun polisi Pak, kayak Superman pun polisi nggak bisa Pak untuk menangani hal itu. Jadi kebersamaan dalam penanganan narkoba itu dilakukan oleh pihak yang wajib bersama-sama masyarakat dan komponen yang ada semuanya Pak. Lokal buat dilarang boleh dibuka, enggak Pak, tidak ada pernah satupun institusi, tidak pernah satupun undang-undang yang menjelaskan itu boleh Pak. Itu dilarang Pak, cuma untung-untungan aja Pak, dia tidak ketangkep. Ya, sama, makanya dalam unsur 363 KUHP itu sebenarnya adalah permainan yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan taruhan uang Pak. Sifatnya untung-untungan Pak, judi itu Pak. Ya, tidak ada bisa memastikan judi itu menang Pak. Ya, jadi sepanjang undang-undang itu tidak ada, semua tindak pidana yang melanggar berkaitan dengan perjudian itu dilarang Pak. Tidak ada istilah boleh buka, boleh enggak Pak, dilarang sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tadi sejauh mana hasilnya Pak itu kembali kepada diri sendiri Pak. Mau berubah atau tidak Pak ya? Nanti silakan. Om Swastiastu.